Di dalam dunia pendidikan, kita mengetahui bahwa setiap jenis atau bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan selalu mengadakan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi, guru sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dapat mengetahui kemampuan yang dimiliki peserta didik, ketepatan metode yang digunakan, dan keberhasilan peserta didik dalam meraih kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, di dalam melakukan evaluasi ada dua teknik evaluasi yang kita kenal, yaitu teknik evaluasi menggunakan tes dan evaluasi dengan teknik non-tes. Teknik tes Pada umumnya memegang peranan penting dalam rangka mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah sikap dan ranah keterampilan. Jenis-jenis teknik non-tes yakni observasi, wawancara, skala sikap, daftar cek, skala penilaian, angket, studi kasus, catatan insidental, sosiometri, inventori kepribadian, dan teknik pemberian penghargaan kepada peserta didik. Sedangkan teknik non-tes Lebih banyak digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dari segi ranah proses berpikirnya. Wawancara merupakan salah satu alat penilaian non-tes yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi tertentu tentang keadaan responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Wawancara terbagi dua bentuk, yaitu wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin adalah kegiatan wawancara yang pertanyaan-pertanyaan serta kemungkinan-kemungkinan jawabannya telah dipersiapkan oleh pewawancara, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang sudah dipersiapkan pewawancara. Adapun dalam wawancara bebas, responden diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara sesuai dengan pendapatnya tanpa terikat oleh ketentuan-ketentuan yang telah dibuat pewawancaranya. Tujuan wawancara adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. 2. Untuk melengkapi suatu penyelidikan ilmiah. 3. Untuk memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu. Pertanyaan wawancara dapat menggunakan bentuk sebagai berikut. 1. Bentuk pertanyaan berstruktur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini biasanya digunakan jika masalahnya tidak terlalu kompleks dan jawabannya sudah konkret. 2. Bentuk pertanyaan tak berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka. Peserta didik secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan semacam ini tidak memberi standar jawaban kepada peserta didik karena jawaban dalam pertanyaan itu bebas. 3. Bentuk pertanyaan campuran, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban campuran, ada yang berstruktur, ada pula yang bebas. Untuk dapat menyusun pedoman wawancara, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Setiap teknik evaluasi pasti memiliki kelemahan dan kelebihan, begitupun dengan teknik wawancara. Kelebihan wawancara antara lain: 1. Dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya. 2. Dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. 3. Pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Kelemahan dari wawancara yaitu: 1. Jika jumlah peserta didik cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. 2. Ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah, sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. 3. Sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik yang diwawancarai dan sikap overreaction dari guru sebagai pewawancara. Karena itu, perlu adanya adaptasi diri antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai.